Kalau kamu pemalas atau mageran, kamu harus tonton video ini sampai kelar demi kebaikan kalian semua ya. Pemalas, kata ini seringkali dikaitkan dengan konotasi yang negatif ya, dan mencerminkan orang yang kurang bersemangat, orang yang malas ngerjain sesuatu, atau sering menghindari tanggung jawab. Tapi apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang-orang ini menjadi pemalas? Apa hanya masalah karakter atau karena ada faktor lain yang berperan? Beberapa faktor berikut yang bisa menyebabkan orang-orang ini menjadi pemalas. Salah satunya adalah kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi dan tanpa tujuan yang jelas atau alasan yang kuat buat bertindak, orang-orang ini bisa menjadi kehilangan dorongan buat bergerak dan melakukan sesuatu, atau menjadi mager karena ya kurangnya motivasi dari beberapa orang terdekat atau motivasi dari diri sendiri itu mereka nggak punya. Kedua, stres dan kelelahan. Stres dan kelelahan juga dapat mempengaruhi seseorang. Kelelahan mental atau fisik yang berlebihan bisa membuat tubuh dan pikiran orang-orang ini pengen istirahat. Kalau nggak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi kebiasaan yang menjadikan orang-orang ini jadi pemalas dan makin malas. Ketiga, distraksi teknologi. Ya, distraksi teknologi di era yang maju ini itu sangat berperan besar bagi psikologi banyak orang. Dikarenakan begitu banyaknya hiburan dan informasi yang mudah diakses, orang-orang ini bisa tergoda dan menunda-nunda pekerjaan yang akhirnya terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda atau penyakit besok kitis. Apa itu besok kitis? Besok ya besok. Akhirnya gak dikerja-kerjain. Itu penyakit paling sering menyerang generasi Z. Termasuk saya, karena saya termasuk generasi Z juga. Orang umum. Kesuksesan orang umum. Keempat, pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk juga bisa menjadi penyebab orang menjadi malas ya guys ya. Kurangnya nutrisi yang tepat dapat mengurangi energi dan konsentrasi dari otak kalian. Itu bisa membuat orang lebih sulit jadi produktif dan bersemangat karena kurangnya nutrisi-nutrisi yang mengangkut ke atas otak kalian. Jadi malas deh. Kelima, faktor psikologis. Faktor psikologis ini juga berpengaruh menjadikan orang menjadi pemalas, seperti depresi dan kecemasan seringkali terabaikan. Kedua kondisi ini bisa menguras energi dan motivasi orang ya, membuat mereka tampak malas padahal sebenarnya ini mereka sedang berjuang dengan masalah yang lebih dalam. Dan dikarenakan saking rumitnya masalah, banyaknya masalah, tidak menemukan problem solving yang pas, pikiran capek, energi juga terkuras habis, akhirnya jadi males deh. Yaitu alamiah manusia ya. Sering terjadi kepada banyak orang yang mengalami ini ya, termasuk aku juga pernah mengalami. Jadi bisa dipahami dengan mudah banyak orang. Penting untuk diingat ya, bahwa apa yang tampak sebagai kemalasan ini mungkin memiliki penyebab yang lebih kompleks. Memahami dan mengatasi penyebab-penyebab ini dapat membantu kalian mendukung diri kalian sendiri dan orang lain buat menjadi lebih produktif dan bersemangat. Kalian bisa memotivasi teman-teman kalian, orang-orang terdekat kalian, dan bisa memotivasi ke diri sendiri tentunya. Barusan adalah penyebab kenapa orang menjadi pemalas. Sekarang kita bahas tentang cara mengatasi kemalasan yang baik dan benar. Langkah pertama untuk mengatasi kemalasan adalah mengenali penyebabnya. Seperti yang udah kubahas tadi, kenapa penyebab-penyebab ini kubahas di awal? Ya ini guna untuk mengatasi kemalasan kalian semua. Termasuk kamu bisa tahu penyebab dari diri kamu tertekan, kelelahan, atau kurang motivasi. Kalau kalian udah mengetahui akar masalah dalam diri kalian sendiri, itu bisa membantu kalian menemukan solusi yang tepat dan pas untuk mengatasi kemalasan ini.
Kedua, membuat daftar tugas atau to-do list bisa sangat membantu kalian ya, dengan menuliskan tugas-tugas yang harus dilakukan hari ini atau buat besok. Kalian bisa lebih terorganisir dan merasa lebih termotivasi buat menyelesaikan satu persatu. Jadi semuanya tuh harus di-prepare satu-satu ya, jangan langsung dadakan. Karena kalau dadakan nanti tidak terorganisir dengan baik, itu bisa mengacaukan proses yang ada pada saat itu. Akhirnya kalian menjadi malas lagi untuk ngerjain sesuatu hal ini. Ketiga, berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur ini juga sangat penting ya. Aktivitas fisik dapat meningkatkan energi dan memperbaiki suasana hati kalian. Karena ketika olahraga, manusia ini mengeluarkan hormon endorfin. Jadi bisa menjadi rileks dan lebih santai untuk berpikir dan siap menghadapi hari dengan semangat dan produktivitas yang tinggi. Jadi mulailah berolahraga sekarang juga. Tidak ada kata telat untuk berolahraga. Yuk semangat. Kalian pasti bisa. Ora umum. Kesuksesan orang umum. Keempat, melakukan teknik Pomodoro. Apa itu teknik Pomodoro? Teknik Pomodoro ini adalah di mana kamu bisa mengerjakan selama 25 menit dan kemudian beristirahat selama 5 menit. Teknik ini membantu meningkatkan fokus dan mengurangi rasa kewalahan terhadap tugas-tugas atau apa yang kalian kerjakan itu, biar tidak merasa terbebani di tubuh kalian, terutama di otak, dan mengurus energi kalian. Kelima, meditasi dan mindfulness. Meditasi dan mindfulness bisa menjadi alat yang efektif untuk mengatasi kemalasan dengan melatih pikiran untuk tetap fokus dan tenang. Kamu juga bisa mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Keenam, pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat juga berperan besar bagi nutrisi tubuh kalian. Karena nutrisi yang tepat bisa memberikan energi pada tubuh dan otak. Itu bisa membantu kalian tetap bersemangat dan produktif sepanjang hari. Jadi perbaiki pola makan kalian dengan baik. Jadi jangan asal-asalan makan, jangan jajan sembarangan, karena itu bisa menjadikan kalian memalas. Ya meskipun habis ini aku bakal dikritik sama orang yang makan sembarangan ya. Kita terima kritikannya, bisa di komen di bawah ya guys ya. Kita diskusi baik-baik. Ketujuh, pola tidur yang baik. Jangan lupa untuk menjaga pola tidur yang baik, karena tidur yang cukup dan berkualitas itu bisa mengembalikan energi dan meningkatkan fokus kalian besok harinya ya. Jadi begadang jangan begadang, itu kayak lagu Rhoma Irama ya guys ya. Kalau bisa begadang boleh, tapi kalau ada perlunya. Ya meskipun aku sendiri juga sering begadang karena masih muda dan masih banyak yang pengen aku kerjain, jadi begadang terus sih. Tapi alhamdulillahnya nggak jadi pemalas ya, mungkin ngantukan aja jatuhnya. Mengatasi kemalasan bukanlah hal yang mudah, tapi dengan langkah-langkah yang tepat kalian bisa melakukannya. Pasti bisa. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa membawa dampak besar pada produktivitas dan kesejahteraan Anda. Jadi mulai sekarang mari kita bergerak maju dan tinggalkan kemalasan di belakang ya guys ya. Karena setiap langkah kecil menuju perubahan adalah kemenangan besar bagi diri kita sendiri. Ada satu saran bagi kalian yang malas tapi suka baca buku. Aku rekomendasiin buku Atomic Habits atau Atomic Habit karena kita orang Indonesia, siapa tahu ada yang nggak tahu. Jika kalian nggak suka baca buku, cukup pahami dan simak konten kali ini dengan baik dan mulai berproduktif agar hidupmu menjadi lebih baik lagi di esok harinya. Seperti biasa kita sudahi konten kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Kalau ada kritik dan saran bisa komen di bawah. Dan kalau ada yang mau dibahas di video selanjutnya bisa komen di bawah juga. Semoga video ini bisa ngebantu kalian menjadi lebih baik. Kalau ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti biasa kita ucapkan terima kasih.